Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas C akan mempresentasikan mengenai materi nervous system atau sistem saraf. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 itu ada Wanda Salsabila, Syifa Nurulha, Elmira Aulia, dan saya sendiri Asti Siti Nur Aisyah. Untuk topik pembahasan kali ini itu ada sistem saraf secara umum, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, serta sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Namun sebelumnya mohon maaf apabila penjelasan dari kelompok kami terlalu cepat, mungkin teman-teman bisa mengulang kembali video ini karena kami juga melihat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Baik, langsung saja untuk ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya Wanda Salsabila sebagai pemateri pertama di sini akan menjelaskan chapter 1 dari presentasi sistem saraf, yaitu mengenai sistem saraf secara umum. Secara definisi, sistem saraf merupakan pusat kontrol tubuh, pengaturan, dan juga jaringan komunikasi. Sistem saraf ini akan mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Sistem saraf ini juga merupakan pusat dari semua aktivitas mental melalui pembelajaran dan memori. Jika teman-teman lihat pada gambar, sistem saraf ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu central nervous system atau yang kita kenal sebagai sistem saraf pusat yang terdiri dari brain atau otak dan juga spinal cord atau sumsum tulang belakang. Nah, lalu untuk peripheral nervous system itu adalah bagian yang kedua atau yang kita kenal sebagai sistem saraf tepi. Untuk peripheral nervous system ini merupakan bagian sistem saraf yang di dalamnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik sistem saraf pusat atau tadi central nervous system. Nah, untuk peripheral nervous system ini terletak di luar otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, pada gambar dapat dilihat terdapat bagian nerve atau nefron dan juga ganglion. Untuk sistem saraf tepi ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu cranial dan juga spinal nerves. Nah, untuk kedua bagian ini, yaitu central nervous system dan juga peripheral nervous system, akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah fungsi sistem saraf. Di sini saya membagi fungsi ke dalam dua bagian, yaitu ada basic function dan nanti ada complex function. Untuk basic function ini ada tiga fungsi. Yang pertama adalah sebagai motorik, lalu sebagai sensori dan juga integration atau integrasi. Nah, untuk bagian basic ini tadi disebutkan yang pertama itu adalah motorik. Nah, motorik ini nanti akan menghasilkan sebuah gerakan. Nah, yang nantinya akan menggerakkan bagian otot pada tubuh kita. Nah, lalu untuk bagian sensori adalah bagian dari panca indera. Jadi seluruh panca indera kita. Lalu integrasi adalah bagian yang nantinya akan menerjemahkan dan mengatur bagaimana selanjutnya dari hasil sensori tersebut. Nah, seperti pada gambar ya, di sini kan ada sensori reseptor di mana mata melihat, misalnya di sini adalah melihat makanan. Nah, nanti ada sensori input yang masuk dan lalu nanti akan diintegrasi atau diolah di central nervous system yang menjadikan kita ini akan melakukan sesuatu untuk mengambil makanan yang ada di depan kita. Jadi diterjemahkan dan ditentukan bagaimana kelanjutannya dari melihat makanan tersebut. Lalu nantinya akan membuat kita itu akan bergerak menuju makanan tersebut yang nantinya akan disebut sebagai motor output. Jadi sensori input diintegrasi lalu keluar sebagai motor output. Nah, lanjut. Fungsi yang selanjutnya tadi disebutkan adalah fungsi secara kompleks atau higher. Nah, fungsi ini biasanya menjadi fungsi dari otak. Nah, yang pertama adalah fungsi kognitif. Nah, kognitif ini salah satu contohnya adalah fungsi berpikir, lalu fungsi learning, memory, dan juga language.
Lalu yang kedua adalah emotions atau emosi, di mana nanti kita akan merasakan atau dapat merasakan feelings atau perasaan. Lalu ada consciousness atau kesadaran. Nah, dapat dilihat pada gambar karena ini adalah sebuah fungsi dari otak, dan di bagian otak itu ada fungsinya masing-masing yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Nah, untuk sistem saraf ini ada organisasi sistem saraf. Nah, pada gambar ada bagian yang pertama itu adalah the nervous system. Sistem saraf. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu peripheral nervous system dan juga central nervous system, atau sistem saraf tepi dan juga sistem saraf pusat. Untuk sistem saraf tepi terbagi lagi menjadi dua sistem, yaitu sistem saraf otonom atau autonomic nervous system dan juga somatic nervous system atau sistem saraf somatik. Nah, untuk autonomous nervous system atau autonomic nervous system itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu parasympathetic nervous system dan juga sympathetic nervous system. Lalu untuk somatic nervous system terbagi lagi juga menjadi dua, yaitu sensori dan juga motor. Nah, untuk central nervous system sendiri terbagi menjadi dua, yaitu brain dan juga spinal cord atau otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya ada klasifikasi sel saraf, di mana setiap neuron ini memiliki 3 bagian, yaitu dendrit, badan sel, dan juga akson. Bagian yang pertama adalah dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang seperti cabang pohon. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel dan berfungsi untuk menerima rangsangan yang nantinya akan diteruskan ke badan sel. Selanjutnya ada badan sel atau perikarion. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Nah, setiap badan sel ini mengandung inti tunggal, dan inti merupakan pusat kontrol sel. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan yang datang dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel terdapat bagian-bagian yang terlihat pada gambar, yaitu yang pertama ada nukleus atau inti, lalu aparatus Golgi, mitokondria, membran sel, ribosom, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus. Dan pada retikulum endoplasma kasar terdapat struktur granular yang disebut dengan badan Nissl atau disebut juga sebagai zat kromatopilik dan merupakan tempat untuk sintesis protein. Lalu seperti yang terlihat pada gambar, ada bagian akson hilok. Akson hilok ini adalah bagian yang nantinya akan menghubungkan antara badan sel dengan akson. Untuk akson hilok ini seperti pada gambar, bentuknya seperti segitiga. Selanjutnya adalah bagian akson. Bagian akson ini merupakan bagian neuron paling panjang dan memiliki cabang tunggal. Bagian ujungnya terdapat neurotransmitter yang berfungsi untuk menyampaikan impuls saraf ke sinapsis. Bagian-bagian akson yang terlihat pada gambar, untuk bagian yang paling dalam disebut dengan neurofibril. Nah, neurofibril ini merupakan benang-benang halus yang berperan sangat penting untuk penghantaran impuls. Lalu, neurofibrin ini nantinya akan dibungkus oleh myelin sheath. Myelin sheath ini atau selaput myelin banyak mengandung zat lemak karena myelin sheath ini disusun oleh sel schwann. Kumpulan sel schwann nantinya akan membentuk myelin sheath. Selain berfungsi untuk melindungi, selaput myelin juga berfungsi untuk memberikan nutrisi. Nah, pada sel schwann ini ada bagian yang disebut dengan neurilema, yaitu membran plasmanya. Dan sel schwann ini merupakan bagian yang dari sel glia. Lalu, ada bagian yang tidak terselubungi oleh myelin sheath yang disebut dengan nodus Ranvier. Bagian ini berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls.
Lalu ada akson terminals. Akson terminals ini nantinya akan bersatu atau bergabung dengan dendrit lain yang nantinya akan membentuk sinapsis. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang sinapsis dan impuls. Sebelumnya kita harus tahu dong apa itu sinapsis dan impuls. Sinapsis itu adalah titik temu atau hubungan antara ujung neurit atau akson di suatu neuron dengan neuron yang lainnya. Nah, sinapsis ini terbentuk karena adanya pembengkakan pada ujung akson. Sedangkan impuls itu adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Nah, tentunya kan kalau ada datang impuls, itu kan harus diteruskan ya ke saraf yang lainnya sehingga sampai ke otak, sampai ke tulang belakang. Nah, bagaimana sih supaya dia bisa sampai ke otak gitu? Nah, itu melibatkan proses sinapsis. Nah, kemudian kita bisa lihat di gambarnya. Nah, prosesnya itu seperti itu. Nah, ada yang warna kuning. Warna kuning itu adalah namanya akson terminal. Kan akson yang paling ujung namanya akson terminal. Atau disebut juga sebagai daerah prasinap atau sebelum sinap. Nah, kemudian ada celah di bawahnya antara yang kuning dengan yang hijau. Itu namanya celah sinap gitu ya. Atau pokoknya di celah antara kedua gambar tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada warna hijau. Nah, warna hijau itu adalah namanya dendrit atau yang menerima impuls atau yang si saraf yang selanjutnya gitu. Nah, itu dinamakan daerah pasca sinap atau setelah sinap. Nah, jadi kan itu ada akson, celah sinap, dendrit, ada prasinap, celah sinap, ada pasca sinap. Nah, konsepnya seperti itu aja urutannya. Nah, kemudian di sana itu ada yang bulat gitu. Nah, bulat itu apa sih namanya? Nah, yang bulat itu namanya synaptic vesicle atau kantung vesicle. Nah, kemudian ada titik-titik di dalamnya, itu namanya neurotransmitter atau berupa cairan kimiawi yang dapat membantu menghantarkan impuls. Neurotransmitter itu bisa berupa asetilkolin, bisa berupa norepinefrin atau dopamin. Nah, kemudian ketika si impuls itu datang, kemudian diteruskan oleh si akson terminal. Nah, si impuls itu masuk ke dalam vesikel dibantu oleh cairan neurotransmitter. Kemudian dia akan masuk ke celah sinap dan meneruskan impuls tersebut ke saraf yang lainnya melalui dendrit. Nah, mungkin seperti itu proses dari sinapsis dan terkait dengan apa itu impuls. Selanjutnya adalah neuron diklasifikasikan secara fungsional. Pada pembahasan sebelumnya, disebutkan bahwa fungsi dari sistem syaraf pada basicnya yaitu ada 3, yaitu fungsi sensori, fungsi motorik, dan integrasi. Setiap fungsi tersebut memiliki neuronnya tersendiri, yaitu afferent neuron atau sensory neuron dan efferent neuron atau motor neurons. Perbedaan antara sensory neurons dan motor neurons adalah pada sensory neurons atau afferent neuron merupakan neuron yang nantinya akan membawa impuls yang datangnya dari organ sensori dan dihantarkan ke bagian sistem syaraf pusat atau central nervous system. Lalu nantinya di sistem syaraf pusat akan diintegrasikan. Nah, sarafnya adalah interneuron. Pada interneuron ini nantinya akan terjadi pengubahan sinyal. Dan interneuron ini jumlahnya sangat banyak, hampir lebih dari 99% terdapat pada semua neuron. Lalu ketika sudah diubah sinyalnya, sudah diintegrasikan, sudah tahu kemana nanti impuls tersebut akan dihantarkan, impuls tersebut akan dibawa oleh efferent neuron atau motor neuron. Motor neuron atau efferent neuron ini artinya adalah bagian neuron yang nantinya akan membawa impuls yang berasal dari central nervous system atau sistem syaraf pusat untuk dihantarkan ke bagian efektor spesifik. Efektor ini dapat berupa otot ataupun kelenjar. Lalu selanjutnya adalah struktur neuron. Struktur neuron dibagi menjadi neuron unipolar, bipolar, dan juga multipolar. Bagian unipolar atau neuron unipolar ini merupakan neuron yang hanya memiliki satu proseus,
yang memperpanjang dari badan sel. Proseus itu adalah bagian serabut saraf. Bagian ini adalah yang nantinya akan menghantarkan setiap impuls yang masuk. Contohnya adalah ketika ada impuls yang masuk ke dendrit akan dihantarkan ke bagian badan sel dengan proseus tadi. Lalu bagian neuron bipolar. Neuron bipolar ini memiliki dua proseus dan memanjang dari ujung yang berlawanan dari badan sel. Biasanya terdapat pada bagian sensorik, yaitu pada bagian mata, telinga, dan juga hidung. Lalu yang terakhir adalah neuron multipolar. Neuron multipolar ini merupakan bagian yang memiliki banyak dendrit atau memiliki cabang yang banyak dendritnya. Lalu memiliki satu akson yang memanjang dari bagian badan sel. Nah, neuron multipolar ini biasanya terdapat pada bagian sistem syaraf pusat, yaitu pada bagian pada bagian otak dan juga bagian sumsum tulang belakang. Selanjutnya adalah sel neuroglial. Tidak seperti neuron ya, sel neuroglial ini mereka tidak mengkonduksikan impuls atau tidak menghantarkan impuls, sehingga disebut juga sebagai sel non-saraf atau sel glial. Namun mereka ini akan mendukung dan memelihara dan juga melindungi neuron. Jumlahnya jauh lebih banyak, yaitu 10-15 kali lebih banyak dari neuron. Dan tidak seperti neuron, sel neuroglia dapat bermitosis. Sel neuroglia ini memainkan peran penting dalam reaksi saraf selama infeksi. Umumnya, sel-sel neuroglia merupakan lokasi tumor pada sistem syaraf. Untuk tipe neuroglianya sendiri dibagi menjadi kedua bagian, yaitu pada sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Nah, untuk sistem syaraf pusat atau central nervous system ada 4 tipe neuroglia, sedangkan pada peripheral nervous system terdapat 2 tipe neuroglia. Tipe yang pertama kita bahas dari central nervous system, yaitu ependymal cells. Ependymal cell atau sel ependymal merupakan sel kolomnar dengan silia. Bagian ini adalah bagian yang membentuk lapisan rongga di otak dan sumsum tulang belakang dan juga berperan aktif dalam pembentukan dan sirkulasi. Lalu yang kedua ada oligodendrocytes atau oligodendroglia. Nah, bagian ini adalah bagian dengan sel kecil dengan jumlah sedikit tapi panjang dan proseusnya membungkus akson. Lalu nantinya berfungsi untuk membentuk selubung mielin di sekitar akson dan juga memberikan dukungan dan koneksi. Lalu ada bagian astrocyte atau astrosit yang bentuknya seperti bintang dan banyak menjalarkan proseus dengan ujung bulat untuk pelekatan. Fungsi utamanya adalah mengikat pembuluh darah ke saraf, mengatur komposisi cairan di sekitar neuron, dan juga mencegah senyawa-senyawa toksik memasuki otak. Lalu ada mikroglia. Mikroglia ini adalah sel kecil dengan proseus panjang dan makrofag dimodifikasi. Fungsinya adalah sebagai fagosit dalam sistem syaraf pusat dan berkumpul dimanapun cedera atau infeksi terjadi. Lalu peripheral nervous system ada 2, yaitu sel Schwann dan sel satelit. Yang pertama sel satelit. Sel satelit ini terdapat pada permukaan luar neuron dan selnya datar, sedikit mirip dengan sel Schwann. Lalu ada sel Schwann. Sel Schwann ini adalah sel glia utama pada sistem syaraf tepi, sel datar panjang, proseus datar yang membungkus di sekitar akson pada sistem syaraf tepi, dan juga memiliki neurilema. Sel Schwann membentuk selubung mielin di sekitar akson pada sistem syaraf tepi dan juga berperan aktif dalam regenerasi serat saraf. Sedangkan tadi sel satelit berfungsi untuk mendukung badan sel saraf dalam ganglia. Sekian penjelasan dan presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan atau saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan diri, saya Syifa Nur Hanifah. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, materi kedua mengenai sistem saraf pusat.
Nah, sistem saraf pusat merupakan suatu sistem utama dalam melakukan seluruh kegiatan tubuh manusia yang tepatnya diatur oleh pusat susunan saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak bersambungan dengan sumsum tulang belakang di foramen magnum. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang adalah untuk menyampaikan impuls sensorik dari tepi perifer ke otak dan untuk mengkondusikan impuls motorik dari otak ke tepi. Adapun fungsi sistem saraf pusat yaitu yang pertama, sumsum tulang belakang spinal cord memproses refleks mengirimkan impuls saraf ke dan dari ke otak. Yang kedua, batang otak atau brainstem yaitu menerima input sensorik dan mengawali output motorik, kemudian mengontrol proses kelangsungan hidup, misalnya respirasi, sirkulasi, dan pencernaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada otak besar, cerebrum, dan korteks cerebral. Fungsinya untuk memproses, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi, terlibat dengan tingkat tertinggi kognisi, mengawali gerakan secara sadar, represi sensorik, dan bahasa. Selanjutnya, pelindung sistem saraf pusat. Ada 3, yang pertama tengkorak, yang kedua ruas-ruas tulang belakang, dan yang ketiga 3 lapisan selaput otak atau meninges. Meninges ini di dalamnya ada durameter bersatu dengan tengkorak melekat pada tulang, kemudian ada arachnoid, bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik yang berisi cairan cerebrospinal atau cairan limfa, dan piameter penuh dengan pembuluh darah berada di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi dan untuk mengangkut sisa metabolisme. Kemudian apa itu meninges? Meninges ini ada 4 fungsi, yaitu menutupi dan melindungi sistem saraf pusat, kemudian melindungi pembuluh darah dan mengelilingi sinus vena, mengandung cairan cerebrospina, membentuk partisi di tengkorak kepala. Nah, selanjutnya ada cairan cerebrospinal. Nah, cairan cerebrospinal ini adalah dia bentuknya bening, cairan berair yang menggenangi sistem saraf pusat. Komposisinya mirip tapi tidak identik dengan plasma darah dari mana dia terbentuk. Namun mengandung sedikit protein daripada plasma dan konsentrasi ion yang berbeda. Pada orang dewasa, volume total cairan cerebrospinal ini sekitar 150 mili, sekitar setengah cangkir, diganti setiap 8 jam atau lebih. Sekitar 500 mili cairan cerebrospinal terbentuk setiap hari. Plexus choroid juga membantu membersihkan cairan cerebrospinal ini dengan membuang produk limbah dan zat terlarut yang tidak perlu. Setelah diproduksi, cairan cerebrospinal bergerak bebas melalui ventrikel. Nah, biasanya cairan cerebrospinal ini diproduksi dan dialirkan dengan laju yang konstan. Namun, jika sesuatu seperti tumor menyumbat sirkulasi atau alirannya, cairan cerebrospinal terakumulasi dan memberikan tekanan pada otak. Kondisi ini disebut hidrosepalus atau air di otak. Selanjutnya kita akan membahas tentang otak. Apa itu otak? Nah, otak itu adalah organ yang sangat kompleks, mengandung sekitar 100 miliar neuron dan prosesus neuronal dan sinapsis tak terhitung jumlahnya. Otak terdiri dari 4 komponen utama. Ada otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, diencephalon, dan batang otak atau brainstem. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Nah, berikut adalah bagian-bagian otak ya. Dapat kita lihat ada diencephalon yang di dalamnya ada thalamus, hipotalamus, kemudian ada cerebellum, ada cerebrum, kemudian medulla oblongata, pons, dan lain sebagainya.
Fungsi-fungsi dari bagian-bagian otak ini telah kelompok kami bahas di dalam makalah. Bisa teman-teman cek di makalah. Selanjutnya ada struktur otak. Yang pertama ada otak depan, forebrain. Otak depan ini meliputi talamus, kelenjar pituitaria, korteks cerebri bulbus olfactorius, dan sistem limbik yang meliputi hipotalamus dan hipokampus. Yang kedua ada otak tengah, midbrain, meliputi tektum, tegmentum, terdapat banyak nuklei, colliculus superior dan colliculus inferior. Dan yang ketiga otak belakang atau hindbrain meliputi medulla oblongata, pons farolli, dan cerebellum atau otak kecil. Nah, fungsi dari otak besar. Apa sih fungsi dari otak besar? Nah, otak besar ini terdapat 4 lobus ya, ada lobus frontal, parietal, temporal, dan oksipital. Nah, otak besar ini berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, inteligensi, ingatan, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar ini terletak di bagian depan otak, terdiri atas bagian belakang, oksipital, yaitu untuk pusat penglihatan, bagian samping, temporal, pusat pendengaran, bagian tengah, parietal, pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Dan yang keempat, antara bagian tengah dan belakang, pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Kemudian ada otak kecil atau cerebellum. Cerebellum ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Cerebellum ini mengontrol gerakan otot dan tonus, mengatur keseimbangan dan postur yang tepat, mengatur tingkat gerakan yang disengaja, terlibat dalam keterampilan pembelajaran motorik, berkontribusi terhadap perencanaan dan pemrograman. Letak otak kecil ini terdapat tepat di atas batang otak. Nah, batang otak. Batang otak sendiri menghubungkan sumsum tulang belakang ke otak besar, terdiri dari medulla oblongata, pons, dan otak tengah dengan formasi retikular tersebar di ketiga daerah tersebut. Memiliki banyak fungsi penting seperti yang tercantum di bawah setiap subdivisi, merupakan lokasi inti saraf kranial. Nah, ada sistem limbik. Sistem limbik ini meliputi amigdala, hipokampus, dan gyrus cingulata. Secara anatomi, sistem limbik adalah bagian dari substansi abu-abu dari cerebellum, dari cerebrum. Talamus ditunjuk untuk tujuan orientasi dan bukan bagian dari sistem limbik. Nah, sistem limbik ini adalah pusatnya respon otonom terhadap bau, motivasi, emosi, mood, memori, dan fungsi lainnya. Adapun fungsi dari sumsum tulang belakang yaitu pusat gerakan otot tubuh terbesar, mengelola kegiatan gerak refleks, menghantarkan rangsangan koordinasi otot dan sendi menuju cerebellum, dan mengadakan komunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh. Penjelasan dari saya cukup sekian. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang membawa informasi atau sinyal menuju ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan medulla spinalis atau biasa disebut sebagai sumsum tulang belakang, dan membawa informasi atau sinyal itu keluar dari sistem saraf pusat menuju ke organ yang ditargetkan. Berdasar pembagian sistem saraf tepi berdasarkan divisinya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada afferent dan efferent. Afferent atau biasa kita sebut sebagai sensory division yang tugasnya
membawa informasi ke sistem saraf pusat dan berfungsi untuk merasakan seperti sensing atau kita sebut melihat, bau, merasakan sakit. Nah, kemudian informasi tersebut itu dikirim ke saraf pusat melalui neuron sensori. Nah, dikirim melalui medula spinalis menuju ke otak dan diproses atau diintegrasikan di otak. Kemudian ada efferent yang berfungsi sebagai membawa informasi, efferent atau motoric division yang berfungsi membawa informasi keluar dari sistem saraf pusat ke sel target. Nah, sedangkan pembagian sistem saraf sepi berdasarkan fungsinya itu ada saraf somatis dan saraf otonom. Saraf somatis atau kita sebut sebagai volunteer yang bertugas mengontrol gerakan sadar. Contohnya ketika kita sedang menggerakkan tangan, menggerakkan kaki dan sebagainya, itu kan merupakan gerakan sadar. Kemudian ada saraf otonom yang mengontrol gerakan tak sadar. Nah, pada saraf somatis itu terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Nah, sedangkan saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kemudian saraf somatis seperti yang tadi kita tahu terdiri dari 12 pasang kranial dan 31 pasang somatis. Nah, di sini kita akan bahas mengenai saraf kranial terlebih dahulu, di mana saraf kranial itu merupakan saraf yang keluar dari otak melalui foramen kranial. Di antaranya yaitu ada 3 pasang saraf sensori, ada bisa kita lihat di gambar, ada olfaktori, kemudian ada optik, kemudian ada vestibulokoklear. Nah, itu merupakan 3 pasang saraf sensori. Kemudian ada 5 pasang saraf motorik, yaitu ada akulomotor, kemudian ada troklear, kemudian ada abdusen dan aksesori, kemudian terakhir itu ada hipoglosal. Nah, kemudian 4 pasangnya lagi itu merupakan 4 pasang saraf sampuran. Apa saja sih 4 pasang saraf sampuran itu? Yaitu ada trigeminal, kemudian faskal, terus ada glossopharyngeal, dan yang terakhir itu vagus. Nah, kemudian saraf somatis yang tadi sudah disebutkan itu ada saraf olfaktirus atau jenis sarafnya itu sensori yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Jadi pada saraf somatis ini berfungsi sebagai di indera penciuman ya. Kemudian yang kedua itu ada optikus yang berfungsi sebagai menerima rangsangan dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Kemudian yang ketiga ada akulomotor, berfungsi sebagai menggerakkan sebagian besar otot mata. Kemudian ada troklearis yang berfungsi menggerakkan beberapa otot mata. Kemudian trigeminus berfungsi pada sensori itu berfungsi menerima rangsangan dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan. Motoriknya itu berfungsi untuk menggerakkan rahang. Kemudian ada abdusen, itu berfungsi sebagai abduksi mata. Yang ketujuh itu ada facialis. Pada sensori itu berfungsi menerima rangsangan dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi mata. Pada bagian motoriknya itu mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Kemudian ada vestibulokoklearis itu berfungsi sebagai pada sistem vestibularnya itu mengendalikan keseimbangan. Pada sensori kokleanya itu menerima rangsangan untuk diproses di otak sebagai suara. Kemudian ada glossopharyngeal atau glossopharyngeal yang berfungsi sebagai pada sensori itu menerima rangsangan dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Kemudian pada motorik itu mengendalikan organ-organ dalam, dan pada vagus itu pada sensorinya itu berfungsi menerima rangsangan dari organ dalam. Pada motoriknya mengendalikan organ-organ dalam.
Kemudian ada aksesorius berfungsi mengendalikan pergerakan kepala, dan yang terakhir ada hipoglosus yang berfungsi untuk mengendalikan lidah. Kemudian ada saraf somatis yang spinal itu keluar dari medula spinalis melalui foramen intervertebralis. Itu ada 31 pasang saraf, yaitu ada dari kranial itu ada 8, dari torakal itu keluar 12, dan dari lumbar itu keluar 5, kemudian dari sakral itu keluar 5 pasang, kemudian dari koksigis keluar 1 pasang. Kemudian ada anatomi sistem saraf tepi. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama mengenai jenis-jenis neuron. Nah, jenis-jenis neuron itu diklasifikasikan berdasarkan morfologi yang ditemukan. Nah, jadi pada sistem saraf tepi itu neuron itu berbentuk apa saja sih? Nah, pada sistem saraf tepi, neuron sensorik itu berbentuk unipolar, dan pada neuron motorik itu berbentuk multipolar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator atau ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya yaitu chapter 4 akan dijelaskan oleh saya Asy Siti Nur Aisyah, NPM 1821540008, mengenai sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, barangkali atau jika penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman bisa mengulang durasi video ini karena kami juga mengingat waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, mengenai saraf simpatis, apa sih sebenarnya saraf simpatis itu? Saraf simpatis itu adalah saraf yang untuk merangsang atau mempercepat aktivitas dan melibatkan pengeluaran energi, serta menggunakan norepinefrin dan juga asetilkolin sebagai neurotransmitternya atau cairan kimiawi yang biasa digunakan pada saat sinapsis. Nah, saraf simpatis ini juga disebut sebagai torak kompuler. Kenapa? Karena saraf preganglionnya itu keluar dari tulang belakang toraks ke-1 hingga ke-12. Sistem saraf ini juga berupa 25 pasang ganglion atau simpul saraf yang terdapat di sumsum tulang belakang. Nah, tentunya pada pembahasan kali ini kita tidak selalu menyebutkan istilah ganglion. Nah, sebenarnya ganglion itu apa sih? Nah, ganglion itu merupakan sekelompok badan sel neuron dalam sistem saraf perifer. Contohnya itu, salah satunya itu adalah abdominal sympathetic ganglion. Nah, si abdominal sympathetic ganglion ini biasanya dapat ditemukan di bagian perut dan dia bersifat simpatis. Nah, si saraf simpatis ini juga disebut sebagai serat adregenik. Kenapa? Karena si cairan kimiawi pada saat digunakan sinapsis atau neurotransmitternya itu dia menggunakan asetilkolin dan juga norepinefrin. Nah, si saraf simpatis ini juga tersusun dari ganglion-ganglion pada daerah seperti 3 pasang ganglion servikal, 11 pasang ganglion torakal, 4 pasang ganglion lumbal, 4 pasang ganglion sakral, dan 1 pasang ganglion kosigen. Nah, fungsi saraf simpatis. Nah, sebenarnya si saraf simpatis dan parasimpatis ini dia itu bekerja secara berlawanan atau antagonis. Nah, sehingga si fungsi saraf simpatisnya itu pada umumnya biasanya itu pada pupil, jantung, tekanan, dan juga pembuluh darah, atau bisa disingkat sebagai, atau jembatan keledainya itu adalah puntung TP darah. Punnya itu adalah pupil, tungnya itu adalah jantung, P-nya itu adalah tekanan darah, dan P-nya itu adalah pembuluh darah. Dimana pada saat saraf simpatis ini, dia fungsinya untuk memperlebar pupil, mempercepat denyut jantung, menurunkan tekanan darah, mempersempit diameter pembuluh darah, memperkecil bronkus, memperlambat proses pencernaan, memperlambat gerak peristaltik, menghambat sekresi empedu, menurunkan sekresi ludah, dan meningkatkan sekresi adrenalin. Nah, untuk selanjutnya, cara kerja sistem saraf simpatis. Nah, gimana sih si saraf simpatis itu? Nah, ternyata di dalam sistem atau cara kerjanya itu terdapat 2 jenis neuron. Tadi ya, ada preganglionik dan juga ada postganglionik.
Nah, si neuron preganglionik ini dia tuh berasal dari thoracoumbalis. Tadi thoracoumbalis itu dari torak dan juga dari lumbar. Nah, dari sumsum tulang belakang kemudian menuju ke ganglion yang akan bersinapsis dengan neuron postganglionik. Nah, di mana si saraf preganglionnya itu dia akan memanjang ke seluruh tubuh. Nah, teman-teman mungkin bisa diketahui ya kalau pra atau pre itu adalah sebelum, kalau pos atau pasca itu adalah sesudah. Sehingga si postganglionnya itu dia tuh akan memanjang ke seluruh tubuh. Nah, ketika sinapsis, si neuron proganglionik ini atau preganglionik ini dia akan melepaskan asetilkolin. Nah, tadi kan si saraf simpatis itu memiliki dua cairan kimiawi ya, tadi asetilkolin dan neuroprenafrin atau neuroadrenalin. Nah, di mana si asetilkolin ini akan mengaktifkan reseptor nikotinik asetilkolin pada postganglion sehingga si akson itu dapat menempuh jauh ke organ yang ditargetkannya. Nah, selanjutnya adalah saraf parasimpatis. Nah, mungkin intinya teman-teman bisa menekankan bahwa kinerja kedua saraf ini itu adalah antagonis gitu, berlawanan, sehingga parasimpatis ini juga sebenarnya dia bisa merangsang atau mempercepat kegiatan tapi pada saat vegetatif tubuh seperti pencernaan, urinisasi, dan defekasi serta mengembalikan atau memperlambat aktivitas lainnya. Nah, pada parasimpatis ini, dia hanya memiliki cairan kimiawi atau neurotransmitternya pada saat sinapsis hanya asetilkolin saja, sehingga dia disebut sebagai serat kolinergik. Nah, parasimpatis ini juga dia berpangkal pada medula oblongata. Nah, berbeda ya, bukan medula spinalis, tapi ini medula oblongata, yaitu sumsum lanjutan. Serta dia juga berpangkal pada sakum yang merupakan pusat saraf preganglion dan juga postganglion. Dia juga disebut sebagai saraf kraniosakral karena si sarafnya itu si saraf preganglionnya itu adalah dia keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Nah, pada umumnya sih memang kinerja si parasimpatis ini adalah memperlambat gitu ketika relaksasi gitu. Namun tidak menutup kemungkinan jika si parasimpatis ini juga bisa mempercepat untuk menyeimbangkan jika si simpatisnya itu memperlambat gitu. Nah, si parasimpatis ini juga bisa memperlambat kinerja organ seperti pada organ yang bisa kita singkat sebagai brosrina. Nah, bro-nya itu adalah bronkus, S yang pertamanya itu adalah sekresi, S yang kedua itu adalah stimulasi, rin-nya itu adalah urin, dan A-nya itu adalah air mata. Nah, selanjutnya fungsi saraf parasimpatis. Nah, fungsi ini memang tidak jauh dari simpatis, hanya berbeda pada saat kata depannya saja, karena itu adalah kan antagonis gitu, berlawanan. Jika pada simpatis itu dia memperlebar pupil, tapi pada parasimpatis itu dia mempersempit pupil. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri ya, karena tinggal membedakan atau melawankan saja katanya gitu. Nah, untuk perbedaan fungsi saraf simpatis dan parasimpatis, teman-teman bisa melihat secara nyata atau secara objek supaya bisa lebih memahaminya di gambar berikut ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya di sini ada perbedaan parasimpatis dan juga simpatis, di mana ketika si parasimpatis itu pupilnya itu akan mengakibatkan pupil itu berkontraksi, sehingga si simpatis kan akan berlawanan. Dia juga harus menyeimbangkan ketika si organ itu butuh ketika pupil itu akan berdilatasi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini ketika parasimpatis itu menyebabkan akan merangsangnya sekresi air liur, dia akan si simpatis itu akan berlawanan, dia akan menghambat sekresi air liur. Nah, kedua kondisi ini saraf-saraf ini akan menempatkan sesuai dengan waktu-waktu tertentu yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, bisa kita lihat ya di sini tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa untuk parasimpatis ini ganglion itu berada di dekat atau di dalam organ target. Nah, sedangkan serabut praganglionnya itu tadi kalau si parasimpatisme praganglionnya itu adalah panjang, sedangkan si pasca ganglionnya itu dia pendek. Sedangkan untuk si saraf simpatis ini, ganglionnya itu berada di dekat sumsum tulang belakang. Nah, serabut praganglionnya itu adalah pendek, sedangkan pasca ganglionnya itu dia panjang. Nah, keduanya bekerja secara berlawanan atau antagonis.
Nah, kemudian di sini juga ada jenis-jenis neurotransmitter atau cairan kimiawi yang digunakan pada saat sinapsisnya yang sudah disinggung saya sebelumnya. Nah, bahwa si simpatis ini dia menggunakan asetilkolin dan noradrenalin atau norepinefrin, sedangkan parasimpatis itu dia hanya menggunakan asetilkolin saja. Nah, kemudian persamaan saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, persamaannya ya memang dia memiliki peran utama. Komponen saraf simpatis dan parasimpatisnya itu dia sama-sama termasuk ke dalam sistem saraf otonom atau tidak sadar ya, sehingga dia itu akan berkaitan dengan otot-otot seperti otot polos dan juga otot jantung yang tidak disadari juga. Nah, pada divisi motoris, nah biasanya pada divisi motoris ini yaitu yang menerima menerima informasi dari otak atau dari sistem saraf pusat gitu, sehingga bisa mengatur fungsi tubuh bagian internal. Nah, keduanya itu memiliki penghubung antara sistem saraf pusat dan efektor yaitu ganglion, serta keduanya pun sama-sama bekerja untuk menyeimbangkan fungsi saraf dalam tubuh tadi ya, karena dia berlawanan ya fungsinya itu untuk menyeimbangkan gitu. Nah, kelainan pada sistem saraf. Nah, di sini juga terdapat beberapa penyakit. Salah satu penyakit seperti pertama ada meningitis. Nah, mungkin teman-teman juga kenal tidak Olga gitu ya, almarhum Olga. Nah, kalau tidak salah almarhum Olga itu kan meninggal karena penyakit dengan meningitis. Nah, sebenarnya meningitis itu apa sih? Nah, meningitis itu adalah radang selaput otak di mana ini itu adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami seseorang, terutama biasanya pada bayi, anak-anak, ataupun bahkan remaja juga bisa. Nah, peradangan pada selaput otak ini umumnya biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi bisa juga terjadi akibat penyakit non-infeksi seperti alergi obat atau sarkoidosis. Nah, sebenarnya virus dan bakteri itu banyak loh yang menyebabkannya gitu. Nah, penderita meningitis ini biasanya mengalami beberapa gejala seperti sakit kepala, kemudian demam tinggi, dan juga leher yang kaku. Nah, apabila penyakit ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat, meningitis ini bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada otak dan memicu komplikasi seperti kejang dan juga gagal ginjal. Nah, selanjutnya itu adalah stroke. Nah, stroke itu merupakan salah satu penyakit yang tidak menular, tapi kematiannya juga bisa menyebabkan besar gitu. Kematiannya beresiko besar. Nah, termasuk di Indonesia. Nah, penyakit saraf ini juga terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Nah, kondisi ini juga menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala seperti mati rasa pada wajah, kesulitan dalam berbicara, berjalan, serta melihat, dan sakit kepala yang hebat, bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan gitu. Nah, selanjutnya ada epilepsi. Nah, mungkin tidak asing ya teman-teman untuk mendengar istilah epilepsi karena epilepsi ini merupakan atau biasa disebut dengan ayan ya. Nah, penyakit ini tidak menular sebenarnya, namun si epilepsi ini merupakan penyakit saraf yang diakibatkan oleh aktivitas listrik otak yang tidak normal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami kejang-kejang tanpa pemicu yang jelas gitu, sehingga suka tiba-tiba gitu. Nah, kelainan pada aktivitas listrik otak ini bisa terjadi karena beberapa hal seperti trauma, gula darah yang sangat rendah, demam yang tinggi, ataupun pengaruh alkohol. Nah, selanjutnya itu adalah Alzheimer. Nah, teman-teman juga sebenarnya tidak asing juga ya dengan penyakit Alzheimer ini. Mungkin pernah mendengarnya di salah satu film atau movies Korea gitu. Nah, Alzheimer ini dia itu adalah sindrom kematian sel-sel otak secara bersamaan sehingga otak tampak mengecil dan kemampuan daya mengingat itu berkurang gitu. Jadi kayak semacam amnesia gitu ya. Jadi kurang dalam mengingat. Nah, biasanya itu diderita oleh orang yang berusia kurang lebih 65 tahun ke atas. Nah, selanjutnya ada kebas atau kesemutan yang biasa kita alami ya. Nah, atau kalau Sundanya mah itu adalah baal gitu ya. Nah, itu adalah gangguan pada sistem saraf sensoris yang dapat disebabkan oleh gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah, atau kekurangan vitamin neurotropik seperti B1, B6, dan B12. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.